Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Mardiana Kurniasi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai aplikatif sebuah inteligensi dan sintaksis berbasis Islamiyah. Baik, yang pertama yaitu pengertian bahasa. Bahasa ialah alat komunikasi secara lisan, tulis, dan isyarat yang menggunakan simbol atau kode serta memiliki perannya tersendiri. Menurut Abu Al-Fat Utsman Ibni Jini, bahasa adalah suara-suara yang diucapkan oleh setiap bangsa untuk mengungkapkan tujuannya. Yang pertama, bahasa yang berfokus kepada sintaksis yaitu menghasilkan bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi tersebut terangkai menjadi kata, kata terangkai menjadi frase, frase terangkai menjadi klausa dan atau kalimat. Yang kedua, bahasa yang berfokus kepada berpikir yaitu sebagai fasilitator atau media hasil dari pemikiran kita sendiri atau gagasan yang kita pikirkan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu bahasa yang berfokus kepada inteligensi yaitu menunjukkan kecerdasan jasmani dan rohani seseorang. Selanjutnya ada proses berpikir. Menurut Draper, berpikir ialah melatih ide dengan cara yang tepat dan seksama dengan dimulainya permasalahan. Berpikir terbagi menjadi dua macam, yaitu berpikir autistik dan realistik. Kemudian, dalam agama Islam disebutkan bahwa unsur yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah berpikir. Berpikir dalam bahasa Arab disebut dengan al-aqlu atau akal. Salah satu maknanya yaitu al-hijr dan an-nuha berarti kecerdasan. Diambil dari kata iqal atau al-ba'ir atau tali kencangan unta, artinya mencegah orang berakal sehat untuk tidak lepas atau keluar dari jalur yang benar. Al-akal sebagai isim atau kata benda dan fi'ilnya yaitu kata kerja yaitu aqala bermakna habasa atau mengingat. Contoh konkret dari keterkaitan bahasa dengan berpikir yaitu tanda, karena berasal dari hasil pikiran. Tiga hal mendasar yang menentukan kualitas dari berpikir yaitu yang pertama adalah kualitas informasi fakta, informasi yang disimpan sebelumnya dan bagaimana menghubungkannya. Fungsi akal dalam psikologi disebut dengan kognisi. Selanjutnya ada proses inteligensi. Nah, inteligensi ini ialah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu atau kecerdasan dalam menyikapi suatu permasalahan, fenomena, pengalaman, atau situasi baru. Selanjutnya yaitu penerapan inteligensi itu sendiri. Nah, penerapan inteligensi itu dibagi menjadi dua bentuk. Saya mengambil contoh di tengah pandemi sekarang ya. Yang pertama ada fluid intelligence, yaitu kemampuan untuk menemukan cara baru dan menghadapi masalah tersebut. Yang kedua yaitu crystallis intelligence, yaitu kemampuan memanfaatkan informasi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, awal dari pembelajaran daring ya atau online pasti kita itu butuh penyesuaian kan, karena kita terbiasa pembelajaran secara offline atau tatap muka secara langsung. Nah, beberapa dosen lebih sering mengirim materi dan tugas tanpa dijabarkan materinya terlebih dahulu. Jadi itu membuat mahasiswa itu sedikit kesulitan untuk memahami tentang materinya ya. Jadi tidak mudah untuk memahami materinya dengan baik seperti itu. Seiring berjalannya waktu, dosen mulai meminta mahasiswa untuk membuat simpulan terhadap materi dan diketik dalam kolom komentar. Hal itu tentu menciptakan situasi yang baru bagi mahasiswa dan mau tidak mau mahasiswa harus bisa menyesuaikan diri untuk mempelajari materi dan menerapkan kebijakan tersebut. Fluid intelligence ialah cara belajar baru dengan merangkum materi dengan membaca materi tersebut terlebih dahulu dan harus memahami materinya. Tentu poin-poinnya juga harus dipahami ya, sehingga bisa menyimpulkan materinya dengan baik dan tepat sasaran. Sedangkan crystallis intelligence ialah menerapkan cara belajar tersebut ke mata kuliah yang lain. Jadi kemungkinan besar ketika dosen sudah membuat kebijakan baru, kemungkinan dosen lain juga akan mengikuti kebijakan tersebut. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih untuk mengetahui tingkat inteligensi seseorang?
seseorang ya. Jadi seseorang yang bisa menggunakan bahasa tentu disertai dengan kemampuan berpikir dan inteligensinya yang baik. Kemampuan tersebut bisa dilihat dengan cara kita melihat lawan tutur atau mitra tutur dalam merespon ujaran atau tuturan yang kita ajukan kepadanya. Respon tadi akan menunjukkan kualitas bahasa, berpikir, dan inteligensi seseorang. Nah, apakah seseorang bisa memiliki penyakit cacat bahasa? Jawabannya tentu bisa. Mengapa? Hal itu disebabkan oleh kehilangan kemampuan pemahaman serta terjadi pemisahan antara sintaksis dan makna semantik. Contohnya, saya mengambil sampelnya ini adalah ulama dan preman pasar ya. Jadi, jika penutur yang tidak melihat situasi dari kondisi dengan baik sehingga memilih lawan tutur yang salah, sehingga terjadi miskomunikasi dalam peristiwa tutur atau berkomunikasi ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengambil sampelnya adalah ulama dan preman pasar ya. Penutur sebagai ulama, sedangkan mitra tutur atau lawan tutur sebagai preman pasar ya. Jadi ulama ini bertanya kepada mitra tutur mengenai hukum tentang penciptaan bumi berdasarkan atau menurut Al-Quran. Meskipun ulama dan preman pasar ini beragama Islam, namun ilmu yang dimiliki antara penutur dan mitra tutur jelas berbeda. Itulah yang menjadi penghambat ya interaksi dalam berkomunikasi. Namun berbeda jika ulama bertanya kepada santriwan atau santriwati. Kemungkinan besar hasilnya akan menemukan maksud dan tujuan dari penutur, yaitu mendapat jawaban dari apa yang dipertanyakannya. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.